Murid Jin Yaohui membangkitkan harapan, melihat ke kejauhan, dan akhirnya, dia melihat naga ilahi menatap ke langit. Banyak pembangkit tenaga listrik melihat ke sepanjang lampu pompa, dan melihat langit berbintang di kejauhan dengan naga ilahi. Naga ilahi itu mengangkangi langit dan bumi. Mata naga itu seperti matahari dan bulan, dan bahkan tubuh naga di pantai yang perkasa itu seperti 10.000 bintang yang bertemu. Meskipun naga ilahi itu ditutupi dengan sisik naga, saya masih tidak tahu berapa banyak kehancuran dan pembunuhan senjata ilahi, tetapi masih berdiri di sana. Kepala naga melihat ke timur, dan mata naga mengejutkan ke timur. Ini satu, sampai mati, mereka akan memelototi Dewa Naga Dongman. Dewa ini bernama Hao Guangling. Menurut legenda, pembangkit tenaga listrik Dongman sebagai awan, God War God King memimpin bermacam-macam Dongman yang tak terhitung jumlahnya, dan Guangling Dragon King juga memimpin Dongjiang jubah yang sama, berjuang keras dan melawan, dan dapat membunuh keberadaan pertempuran semacam itu. Saat itu, dalam Perang Dunia I, hanya Raja Naga Guangling. Jin Yaohui mengungkapkan kegembiraannya, sisa-sisa Raja Naga Guangling ada di sana. Kami dulu diberkati oleh naga, dan bahkan jika Raja Ilahi dipulihkan dari timur, kami tidak dapat memiliki Raja Naga. Qin Yichan memandangi naga raksasa yang menjaga timur, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terburu-buru. Ini adalah leluhurnya, dan ini adalah True Dragon Rache miliknya. Bahkan jika dia mati, dia akan memelototi musuh, kepala naga yang melonjak. Namun, pada saat ini, saya mendengar teriakan dingin, Jin Yaohui, saya pikir kamu ingin memberontak. Apa itu naga sejati? Mari kita pergi ke tempatnya untuk meminta bantuan. Apakah kamu ingin membunuh kami? Jin Yaohui, kamu sangat berani. Kakak, kamu ingat dengan sangat jelas. Sepertinya kamu sangat merindukan Raja Naga ini. Saya melihat bahwa pada saat ini, kerumunan lampu pompa Luoseng sangat dingin sehingga dia tidak sabar untuk membunuh Jin Yaohui di tempat. Lelucon apa? Biarkan mereka mencari tubuh Hao Guangling. Siapa di sana yang tidak tahu dendam dari ras iblis dan ras naga sejati? Saya khawatir ketika saya sampai di sana, saya tidak membutuhkan Dongman untuk melakukannya. Perpecahan Hao Guangling mungkin akan menghancurkan mereka. Namun, di hadapan kemarahan ras iblis, Jin Yaohui memecatnya sambil tersenyum. Apa yang kamu cemaskan? Raja Guangling adalah Raja Naga sebelum Tuhan mendominasi prefektur Zhong. Dia meninggal di Xinjiang Timur tahun itu. Mungkin, saya belum tahu tahun-tahun ini. Benda, jadi ayo pergi. Mungkin Raja Naga dari Guangling akan melindungimu, orang dewasa. Meskipun kata-katanya sangat kasar, pembangkit tenaga listrik ras iblis sedang bergerak. Naga sejati mendominasi Raja Naga, dan itu mungkin memberkati mereka. Namun, biarkan mereka mencari musuh mereka, dan sekarang mereka diinjak-injak, dan orang-orang tabu mereka dikalahkan. Sayang sekali. Sekilas, Jin Yaohui melihat pikiran Luoseng sekilas, dan langsung tertawa. Jika Lord Luoseng tidak mau, dia dapat menjalankan kereta perang untuk melarikan diri. Tetapi Yaohui tidak dapat menjamin bahwa setelah pengorbanan biadab timur diwujudkan, kereta perangnya tidak dapat melarikan diri hidup-hidup. Kulit Luoseng berubah, dan hanya ingin membantah, tetapi menemukan bahwa mata banyak pembangkit tenaga listrik di sekitar tidak benar. Itu adalah ekspresi ketakutan dan harapan. Semua orang tahu bahwa naga sejati telah menjadi tabu bagi 10.000 keluarga. Tetapi sekarang bencana sudah dekat, siapa yang peduli tentang ini? Semua orang menutupi mereka, siapapun Tuhan, mereka mendengarkan siapa? Murid Luoseng berbalik, dan bagaimanapun, dia tiba-tiba mengertakkan gigi, dan keinginan kuatnya untuk bertahan hidup mengalahkan rasa malunya. Oke. Kemudian, seperti yang Anda katakan, mulailah kereta perang. Biarkan tubuh yang disebut Raja Naga, berkati kami sekali, semuanya sia-sia. Ya, mari kita perbaiki bermacam-macam Dongman. Mari kita bicara tentang Raja Naga ini. Hong lama-lama, kereta perang Rama mulai tiba-tiba, berbalik arah, dan terbang menuju naga raksasa itu dengan perkasa. Jin Yaohui santai, tiba-tiba menyadari sesuatu, tidak berbalik. Tetapi tiba-tiba terdengar transmisi, Saudara Qin, jangan pergi ke hatimu. Perubahan hidup yang tiba-tiba, penting untuk menyelamatkan hidup Anda. Terima kasih banyak atas perlindungan leluhur Anda. Kami dapat melewati kesengsaraan ini. Adapun Capricorn ini, Brother Qin 10 juta harus tenang. Bahkan jika ada Raja Naga untuk melindunginya. Tetapi dunia ini sangat luas. Bagaimana Raja Naga bisa melindunginya? Saya melihat tinju Qin Yichan mengepal erat, melihat ras iblis, yang terus-menerus berteriak, dan ekspresinya suram. Terutama, dia harus menemukan jenazah leluhurnya. Dengan bantuan kekuatan ilahi, dia menyelamatkan hidupnya. Namun, maksud Jin Yaohui jelas baginya. Semua ini, Qin Yichan memiliki pemandangan panorama. Cahaya dingin di mata bintang juga perlahan menyatu, tetapi tidak menghilang. Saat ini, banyak pembangkit tenaga listrik di Rama War Chariot dapat digambarkan sebagai kota dengan segala kekuatannya. Lagi pula, ada kekuatan pendorong kehidupan,
kristal peri yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan abadi. Jangan mendesak mereka seperti uang untuk mendukung terbang Rama War Chariot. Namun, pada saat ini, kereta perang Rama tiba-tiba bergetar, menyebabkan banyak pembangkit tenaga di kereta perang goyah. Bang! Saya melihat Peng Peng berdiri di atas dewa, memegang cermin Sunwell, dan di sampingnya adalah seorang pria dengan kekuatan abadi yang luar biasa. Luasnya lautan, bersembunyi dari langit dan menutupi bumi, dibarengi dengan semburan sindiran dan cibiran. Anak ras iblis, bukankah mereka menyebut diri mereka penguasa prefektur Zong? Kemana kamu pergi? Tuan, mereka tampaknya mencari perlindungan ke arah naga itu. Haha, Demon Rache sialan. Sungguh luar biasa mengklaim tuanmu, tetapi untuk mencari restu dari orang-orangmu yang kalah. Di hadapan teriakan dan omelan ini, wajah Luo Sheng sangat jelek, tetapi dia tidak memiliki sanggahan sedikit pun, karena Dongman memarahinya tanpa emosi. Tunggu, sekarang kau gila. Tunggu aku menggunakan Raja Naga sialan ini untuk menghabiskan masa kesusahan ini. Saya belum menjadi penguasa prefektur Zong. Banyak pembangkit tenaga listrik juga memiliki wajah yang rumit, dan semua yang mereka alami hari ini dapat digambarkan sebagai menumbangkan kognisi kehidupan mereka sebelumnya, dan malapetaka serta harapan hidup berdampingan. Namun, naga raksasa, yang dianggap tabu dari 10.000 keluarga, kini menjadi harapan mereka untuk bertahan hidup. Namun, setelah mencemooh, banyak pembangkit tenaga listrik sama sekali tidak masuk hati. Yang paling mereka pedulikan adalah hidup. Adapun siapa yang melindungi mereka, apakah itu penting? Hari ini, saya harus mengandalkan kekuatan Dewa Raja Naga untuk selamat dari malapetaka ini. Tetapi prefektur Zhonghuanyu, bukankah itu masih awan ajaib yang menutupi langit? Boom gelombang booming gelombang, Dongman pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya menertawakan surga yang mengguncang, menghancurkan bumi. Tao Dao Xianwei tidak menunda atau menunjukkan belas kasihan, dan membiarkan kereta perang Rama di ambang kehancuran. Dan bahkan membuat banyak pembangkit tenaga listrik terlihat pucat di atas kereta perang. Saya ingin tahu apakah saya bisa berdiri di depan naga raksasa itu. Untungnya, naga raksasa itu semakin dekat, dan kekuatan naga yang besar menjadi semakin ketakutan. Ke depan, Qin Yichen sebelumnya melihat sisik naga seperti meteorit, dan sekarang melayang di sekitar naga raksasa. Kepunahan dunia Longwei bahkan lebih mengerikan dan benar. Naga raksasa ini tidak kalah dengan dewa itu, tetapi lebih kuat, terutama kepala naga yang menatap ke timur, dan sepertinya menekan alam semesta Singhai ini. Dekat dengan naga raksasa, banyak pembangkit tenaga mengubah wajah mereka tiba-tiba, kekaguman dan ketakutan yang tidak dapat diungkapkan, dan tubuh mereka tidak dapat berhenti gemetar. Tetapi Jin Yaohui memiliki rasa hormat dari lubuk hatinya. Hanya pembangkit tenaga listrik ras iblis Luo Sheng, dengan wajah jelek dan tubuh gemetar, tampaknya menderita kesakitan yang luar biasa. Jin Yaohui, bukankah kamu mengapa Hao Guangling jatuh tahun itu? Kakak, apakah kamu ingin menyakiti orang dewasamu?